pagi guys. Pagi ini jam 3 pagi mau berangkat ke Puncak. Iya. Ikutin perjalanan kita. Bye-bye. Bye. Puncak Wisata. Nyampe dong kita. Nah ini kita belok. Ini udah nyampe juga. Iya itu tulisannya. Sayang banget coba kita jalan jam 10 malam. Pribadi kami dan saat ini kami akan bersama-sama untuk menikmati hidangan sarapan pagi yang telah dimasak oleh teman-teman kami dan Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami nikmati saat ini ialah kami Ada bahagia hari ini? Yes, luar biasa. Dong, mana sih? Ulangi sekali lagi ya. Apakah ada rasa bahagia hari ini? Yes, luar biasa. Ini rasa bahagia. Beri tepuk tangan. Abu-abu monyet. Biru. Kasih siapa? Oke, merah. Lagi biru. Dia nggak mau tahu. Hitam. Salah. Dia nggak ada, dia nggak cepat. Nih, aku ini. Ya, dia sama. Udah 5, ayo mana berdiri? Udah 5. Antonori biru, Kariris ungu, Kodefri abu-abu monyet, Cincari pink. Ya salah.
Kokapin. Abang. Bang Jo. Beli ide tai kuda. Udah berapa? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kok Ali. Hitam. Ya. Clinton orange. Ya. Satu tangan pegang kepala, satu tangan pegang hidung, satu tangan pegang kepala, satu tangan pegang telinga, pegang kepala. Tangan pegang jam. Ada jam gimana? Kan nggak ada jam. Oh, nggak ada jam. Anggap aja ada ya. Satu tangan pegang kepala, satu tangan pegang hidung, telinga, satu tangan pegang hidung, telinga. Terus berulang-ulang 1 2 3. Gundal gandul gandul gundal gandul 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 gundal gandul gandul. Stop. Oke. Gue ngomong sambil muter, di mana gue berhenti pada saat gue bilang gundal harus nyebutin nama binatang. Gue muter, gundal gandil gandul gundal gandil gundal ya. Gandil. Gandil apa namanya buah. Gandil buah. Gandul bunga. Oke. Oke. Gundal binatang, gandil buah, gandul bunga. Gandul, gundal, gandil. Ya, betul. Smart. Gundal, gandil, gandul, gundal, gandil, gandul, gundal, gandil, gandul, gundal, gandil, gandul, gundal. Babi. Sesuatu yang besar apapun itu, kalau dari kecil kita nggak setia. Tuhan ngelihat dan Tuhan punya catatan, dan catatan Tuhan itu detail. Firman Tuhan, take it easy aja deh, nggak bisa begitu. Kalau kita mau sesuatu yang lebih besar yang kita mau raih, dari hal kecil kita lakukan dengan setia, bukan cuma sekedar dilakukan, tapi dengan setia. Jadi belajar fokus dari hal-hal kecil untuk nggak gampang, bukan berarti nggak bisa. 1, 2, 3. Sekali lagi, nggak gampang bukan berarti nggak bisa. Lagi. Masalah besar hidup lo apa? Nggak gampang, bukan berarti nggak bisa lo. Dapat nggak poinnya? Nggak gampang, bukan berarti nggak bisa. Masalah terbesar Devi apa? Percintaan. Tumpang tangan. Ya, nggak apa-apa. Padahal saya mau ngomong loh. Iya. Teman hidup gitu. Nggak apa-apa. Gue seneng kejujurannya, which is bagus gitu. Ada yang curcol bu, gitu gilanya. Tapi kita bikin sesuatu yang namanya outing atau outbound gitu, going out to be bound. Pergi keluar untuk disatukan. Betul kan artinya? Di antara kalian ada nggak sesuatu yang susah yang kalian hadapi ataupun pergumulan yang sulit yang kalian mau ceritakan? Entah itu sudah dijawab Tuhan atau entah itu masih pergumulan yang belum Tuhan jawab. Ada nggak? Di sini ada beberapa yang tahu kalau kami itu berjuang untuk sesuatu yang kalau dibilang kadang-kadang sulit gitu, susah gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, benar kata Yona gitu. Kita ada 6 sengketa memutuskan mengabulkan permintaan kita. Artinya adalah kita menang gitu. Itu sesuatu banget kan gitu. Sesuatu yang tadinya saya pikir betul. ini dikabulkan apa enggak, kalau dikabulkan berapa gini. Tapi cuman bayar sedikit saja dari yang pokoknya sesuatu yang sulit kalau kita tetap lakukan, aku yakin Tuhan pasti juga akan bantu kita gitu. Dan teman-teman yang di sini juga bisa belajar gitu. Kalau kita tetap berjuang, biarlah bagian Tuhan yang kerjakan, dan di sana tetap. Yes, tepuk tangan yuk. Yuk, ucapin bareng lagi. Sesuatu yang sulit bukan berarti tidak mungkin. 1, 2, 3. Sesuatu yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Sekali lagi, sesuatu yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Akhir tahun 2021, Cineti ada panggil saya untuk diminta memegang Perinhab. Ya, mungkin teman-teman tahu dengan kondisi aku saat ini dengan pekerjaan, aku share gitu. Jadi ada pergumulan pribadi yang aku harus lewatin gitu. 3 tahun yang
menurut aku nggak mudah, tapi itu tadi Tuhan menolong gitu. Jadi kalau teman-teman tanya sekarang gitu, mungkin aku share aja kali ya, Cing, apa ya? Mungkin karena aku merasa kalian keluargaku, dan aku berkomit, aku tahu Tuhan punya rencana gitu. Kenapa aku ada di tengah-tengah departemen Perinhab dan juga distribusi dan juga logistik dengan tanggung jawab yang begitu besar. Aku tahu aku punya tim yang sangat kuat gitu. Jadi kenapa tadi aku bilang makasih Bang. Kenapa tanggung jawab ini datang ketika di situasi yang sangat sulit buat aku dan tidak ideal gitu. Jadi setelah pergumulan demi pergumulan, bersyukur aku mempunyai iman yang teguh. Aku tetap percaya apapun yang kita hadapi gitu di dalam kehidupan kita, situasi apapun yang paling buruk, percayalah ketika kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan kasih kekuatan. Jadi, apapun yang teman-teman hadapi, ini kesaksian pribadi aku. Jadi apapun yang kita hadapi, situasi sesulit apapun, masalah seberat apapun, kadang-kadang kita ngerasa Tuhan ada di mana ya? Kok aku nggak ngerasa Tuhan ada gitu? Padahal aku minta tolong setiap hari, aku minta tolong Tuhan berikan pertolongan. Ketika kita merasa sebenarnya Tuhan dengar nggak sih, ada nggak sih? Tapi itulah ketika di situasi itu Tuhan tetap memberikan kekuatan. Itulah jawaban Tuhan bahwa Dia benar-benar bersama kita melalui itu semua. Gitu. Jadi ini bukan curhat Mama Dede ya Bang. Ini realita. Jadi aku bersyukur aku bisa ada di tengah-tengah kalian. Jadi aku tuh terhibur gitu dengan maksudnya dengan ada kalian bekerja bersama-sama di atas. Kita kayak nggak ada, kita seperti keluarga, kita saling care. Itu yang aku inginkan kita tetap lakukan ke depannya gitu. Jadi ya bersyukur, dan hari ini senang banget outing pertama aku bisa ikut dan bisa mengenal kalian lebih lagi harusnya gitu. Sesuatu yang nggak mengenakan. Seringkali kita melihat apa yang depan mata sesuatu yang nggak menyenangkan, nggak sesuai hati kita. Bahkan sesuatu yang menyakitkan atau menyedihkan. Tetapi lewat itu Tuhan ngajarkan kita untuk kita bisa menerima keadaan dan membiarkan Tuhan bekerja. Ingat, ada bagian yang kita harus lakukan, ada bagian yang Tuhan harus lakukan. Biarkan bagiannya kita harus lakukan secara optimal dalam kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan, biarkan itu menjadi bagian ini dari teman-teman kita. Ada nggak teman-teman lain yang juga mau sharing, mau cerita tentang apa yang kita hadapi sih dalam keseharian yang merupakan pergumulan yang sebenarnya nggak enteng gitu loh. Yang seringkali banyak masalah keuangan lah, masalah slack, nggak akur sama orang, terzolimi, atau pasangin hidup, ataupun pengen sesuatu yang lebih baik ke depannya, untuk masa depannya bagaimana. Itu pergumulan-pergumulan yang setiap orang tuh punya masing-masing, setiap orang punya salib masing-masing, setiap orang punya sangkal diri masing-masing. Banyak pergumulan juga sebelum masa-masa COVID sebelumnya. Saya itu banyak banget, ada sekitar 8 masalah yang saya terus tumbuh. Pertama, cicit saya cancer. Dan saya menemani dia waktu masuk rumah sakit. Dari awal dia sakit perut sampai dia dioperasi sampai 4 kali, malah praktek. Awalnya usus buntu, ternyata bukan. Pokoknya sampai 4 kali operasi, saya lihat dia sampai terkurus, sampai dia muntah, sampai dia benar-benar nggak bisa bergerak. Akhirnya banyak pergumulan satu persatu muncul. Terus percintaan saya juga mengalami sebuah kegagalan lah ya. Saya tuh nunggu 8 tahun untuk soal itu, mengalami juga masalah dengan KPR rumah. Saya banyak masalah, saya banyak hutang. Tiba-tiba satu persatu saya bisa lunasin dan lewatin semua itu. Dan saya saya bersyukur ya. Awalnya saya kecewa banget sama manusia, tapi setelah saya berdoa, saya nggak melihat manusianya, tapi saya melihat Tuhan. Dari itulah saya belajar, dari pengalaman itu, saya jadi semakin dewasa dalam rohani saya. Terus
saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Itu yang paling saya senang saat ini, dan saya benar-benar waktu saya mengalami banyak masalah, saya sering curhat sama Mega dan teman-teman juga. Akhirnya ya saya terima kasih lah buat hal-hal itu, dan akhirnya saya saat ini benar-benar sukacita lah ya. Semua beban itu lepas dari hidup saya. Itu aja sih. Saya thank you banget sama Tuhan. Cuma ada waktunya gitu. Tapi intinya adalah Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Tuhan nggak pernah menjanjikan senantiasa langit biru. Tapi seringkali Tuhan izinkan langit berawan, mendung, hujan deras, badai. Kata lagu mengatakan selalu ada pelangi sehabis hujan. Itu adalah gambaran ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan setelah pergumulan-pergumulan kita berlalu. Kita kapan bisa tahu Tuhan menolong? Saat kita melewatinya. Kapan kita melewatinya? Saat kita terus bersabar dan percaya bahwa Tuhan menolong. Kapan Tuhan tolong? Ada waktu. Satu ayat ini, barang siapa yang mau ngikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi ikut Yesus itu hal yang ketiga. Yang pertama, sangkal diri, pikul salib, baru ikut Yesus. Selama ini kita berkecimpung di yang ketiga doang kan? Ikut Yesus, kan? 2 poin kalian, kita lupa kan? Sangkal diri, pikul salib, kita nggak pikirin. Bahkan kita abaikan, bahkan pun kita nggak tahu mungkin sampai sekarang. Kita taunya ikut Tuhan, yang ketiga. Barang siapa mengikut Yesus, dia harus sangkal diri, nomor 1. Pikul salib, nomor 2. Baru ikut Tuhan. Yang ketiga loh, kita abaikan yang pertama, kedua. Bahkan mungkin kita nggak tahu, mungkin kita nggak. Apa yang teman-teman kita alami adalah sangkal diri dan pikul salib. Apa itu sangkal diri? Sangkal diri itu menyangkal keinginan daging, keinginan kita sangkal. Pengennya hati kita senang, pengennya hati kita bahagia, pengennya hati kita bersama-sama dengan pasangan hidup. Itu pengennya hati kita. Tapi kita harus sangkal pada saat Tuhan izinkan kita nggak boleh alami itu. Sangkal diri, sakit. Yang kedua, pikul salib. Menyangkal diri, menyangkal keinginan sendiri. Pikul salib, menanggung kesalahan orang. Nah, sangkal diri. Teman-teman ada yang mau sharing lagi sambil sebentar kita nunggu. Jeffrey bisa begitu ngalamin sampai tadi cerita masih seperti itu. Aku tahu banget kalau dia sangat sayang dengan orang tersebut sehingga dia bisa demikian, bisa berkorban, bla bla bla, dan akhirnya begitu. Tapi memang yang Yona bilang itu benar, menanggung kesalahan kedua orang. Hubungan iman yang dimana tadinya tuh saya juga bergumul gitu. Bergumulnya mungkin orang melihat kondisi kami tuh baik-baik aja gitu kan. Terus orang mungkin menganggap suami saya ini humble. Humble dan sangat baik gitu kan. Tapi ya itu yang tahu dalamnya kan ya yang hidup bersamanya gitu kan. Tapi saya merasa kok kayaknya suami saya tuh kayak gitu. Kayak gitu. Baik, sebenarnya baik, cuman ya tentang keuangan lah, makanya bisa dibilang kadang kami mungkin ada rasa tutup-menutupi gitu yang masih belum bisa terbongkar gitu semuanya, seluruhnya bisa saling percaya gitu. Tapi saya berbuat seperti itu karena saya ada ininya juga gitu, maksudnya saya nabung gitu, tapi dia nggak pernah. Jadi kan saya mikirnya, masa sih gue melulu yang nabung, berjuang gitu. Sampai satu ketika saya berdoa gitu sama Tuhan. Tuhan sampai kapan gitu hidup rumah tangga saya nih kayak gini. Saya pengen kayak orang gitu yang jujur semuanya gitu kan. Terus di tahun, berapa kok yang sakit tahun kemarin ya? Tahun yang waktu dia kena stroke kan tiba-tiba. Nah di situ benar-benar itu kan kejadian dia sakit itu kita nggak ada rasa apa-apa gitu. Tiba-tiba gitu di hari itu pada sehat-sehat ya kan. Langsung drop, langsung yang lemes gitu, terus tiba-tiba diperiksa dokter ada pecah pembuluh darah di otak kan. Situ saya langsung syok gitu. Tapi saya di situ nggak menyalahkan Tuhan. Justru saya bertanya, Tuhan, apa sih maksudnya ini? Apa sebenarnya ini jawaban dari doa saya gitu kan? Terus sampai harus Devri kan yang bantu kan segala biayanya, Devri yang bantu juga urus gitu kan, sampai bisa pakai BPJS. Di situ saya bingung, gimana Tuhan? Saya nggak tahu nomor ATM dia gitu kan, sampai nomor, pokoknya apapun tentang kerjaan dia juga saya nggak tahu gitu, karena ya itu kita mungkin kurang komunikasi kali, kurang komunikasi di saat itu. Tapi saya berpikirnya, kayaknya ini jawaban dari Tuhan nih gitu kan, supaya saya ini harus ya jujur gitu, kalau saya tuh ya
menabung gitu, dan saya maunya itu ya saya pengen punya rumah gitu kan, tapi sedangkan dia kan mungkin berpikirnya beda gitu. Makanya saya bilang di dalam kejadian dia sakit itu banyak banget berkat Tuhan yang saya dapat gitu, saya terima. Terus di situ sampai saya meminta gitu sama Tuhan, Tuhan saya jujur belum sanggup kalau sampai saya harus kehilangan suami gitu kan, karena anak saya masih kecil. Terus saya bilang sampai iya saya mau berubah gitu, saya mau jujur gitu sama dia. Kalau saya ini juga mau berjuang gitu buat anak-anak saya. Saya ingin anak-anak saya punya kehidupan yang layak. Makanya kenapa sampai sekarang saya masih kerja. Padahal saya juga punya kerinduan untuk bisa rawat gitu anak-anak saya dengan tangan saya. Itu juga Tuhan mengabulkan gitu di saat saya melahirkan yang kecil. Tuhan adakan pandemi seperti itu sampai saya harus bisa bekerja di rumah kan. Dan itu murni saya rawat dia sambil bekerja juga di rumah. Makanya setiap apapun yang Tuhan berikan buat saya bukan pernah selalu menyalahkan Tuhan gitu. Tapi justru saya mengucap syukur sama Tuhan kalau saya diberikan seperti itu. Jadi seperti itu membangun iman saya untuk saya bisa lebih baik lagi dengan Tuhan, dengan keluarga saya. Dan sampai detik itu saya pernah bilang kan sama suami saya kalau waktu dia belum sakit, saya ingin gitu punya rumah yang nggak selalu kebanjiran. Karena waktu tahun itu kami kebanjiran 1 hari aja sampai 5 kali. Jadi udah kami bersihin terus banjir masuk lagi. Capek banget gitu rasanya, apalagi saat itu saya lagi hamil kan. Nah ya udah dari kejadian pas dia sakit, bersyukurnya Tuhan tetap masih berikan dia kesadaran, dia nggak sampai koma. Kalau sampai koma dokter bilang itu mungkin harapannya tipis kan. Dari situ Tuhan, jadi saya merasa Tuhan begitu baik gitu, Tuhan lancarkan semua proses biayanya, Tuhan pulihkan dia secara cepat menurut saya ya. Karena orang yang mungkin kena stroke itu dalam 1 bulan bakalan nggak mungkin bisa cepat pulih, tapi dia dalam 1 bulan udah bisa langsung bergerak gitu. Terus dia juga punya semangat buat mau berjuang sembuh gitu kan. Akhirnya dapat 2 bulan apa 3 bulan ya kok ya. Itu dia bisa pulih total gitu, yang mungkin orang yang ketemu dia nggak sangka dia tuh kena stroke gitu. Di situ saya melihat mujizat Tuhan yang benar-benar nyata banget gitu. Nah dari situ saya juga sempat curhat sama Devri gitu, karena kita satu kerjaan gitu. Kadang kalau ada waktu senggang kita suka saling ngobrol, karena saya udah menganggap dia seperti saudara gitu kan. Saya kan walaupun saya ada saudara kakak, tapi kami tuh nggak yang dekat banget gitu. Jadi saya bersyukur Tuhan tempatkan saya di ODB gitu. Entah itu Tuhan kasihkan saya seorang sahabat, Tuhan juga memberikan saya seorang pemimpin yang bukan hanya untuk mengatur, tapi juga yang benar-benar tuh bisa membimbing rohani, membimbing karakter gitu. Banyak banget sih yang saya dapat berkatnya gitu dari kejadian yang pas dia sakit itu. Itu aja sih. Kalian setuju nggak dengan pernyataan saya ini? Thank you, Mama. Mengayomi setiap kami anak buahnya, timnya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan juga acara hari ini selebihnya ke tangan Tuhan sampai juga besok. Juga biarlah Tuhan juga bekerja apapun yang Tuhan belum kerjakan dan Tuhan mau lakukan, silakan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, dengan maksud Tuhan.
lihat dong nasinya. Katanya Tante Lek kesukaan Devri. dua puluh. Begitu peraturannya ya. Oke. Yang ketiga, siapa yang bertugas dia harus melempar dadu, betul, dadu. Siapa bertugas dia harus lempar dadu supaya fair. Tak boleh satupun dari kita yang melanggar kita punya komitmen sama sekali. Kita punya sepakat. Beri tepuk tangan untuk Ali yang pertama. Ayo Ali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Besar. Siapa? Kalau kalian mau berdoa, silakan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Oke. Oh iya, maaf. 5. Wah, 6. Kalahkan saja. Lanjut, berikutnya. Panjang kakinya pendek. Bukan malu. Satu, dua, tiga. Kengkeng pendek geser. Lebih enek kakinya pendek. Lebih enek peneteng bebek. Lehernya pendek. Kakinya pendek. Bajunya dilempar. Udah tante, udah selesai tante. Aduh, pengennya lama-lama ini. Ayo, ayo sampai bajunya dibuka. Ayo, oke, 1, 2, 3. Ya udah, lu buka baju sendiri nih, kalau usah dibuka. Ayo dong. Oke, tunggu. Ingin jadikan Mas Koki dan ajak temen lu ke gereja. Ayo. Oke, next. Oke, tunggu. Shalom semuanya, selamat malam. Kita boleh bikin sedikit lingkaran ya? Baik kamu Tuhan, dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan, pada hari ini Tuhan kami bisa mengadakan kembali Tuhan outing di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh ada pada hari ini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna, ku bersyukur Bapa, ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara
bisa. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, kasih Tuhan. Unjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bawa puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab haleluya. Ikutin gayanya Ado. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ikutin gayanya si Lilin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Ikutin gaya tantenya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi ikutin gayanya Kodesli. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Shalom. Nah, ini baru ada beberapa hal yang saya juga belajar dari teman-teman dari kemarin di tempat ini, bahwa kita sama sekali tidak boleh mengandalkan manusia, karena firman Tuhan katakan terkutuklah kita yang mengandalkan manusia. Ingat ya, penilaian ada dua. Yang pertama adalah kekompakan, yang kedua kreativitas. 3, 2, 1. Jangan lelah, bekerjalah dengan Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar kebenaran. Tidak lelah, bekerja bersama Tuhan. Mencukupkan. Jangan lupa ya, mencukupkannya begini. Kembali ke jangan lupa ya, mencukupkannya begini. Aku mau lihat deh, oke. Jangan-jangan masih gitu. Tapi aku juga jangan-jangan gitu ya. Mana suara kelompok 2? Wush, mantap, semangat bro. Oke ya. Ke kiri dulu ya. Kiri dulu ya. Suara pemenang ini mah. Oke. Siap? Siap. 3, 2, 1. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.
Ratakan tanah bergelombang, timbunlah siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dah. Yeay! 3, 2, 1. Jangan nyanyi. Ada suara. Sama. Pakai masker. Yeay! Kita sebelum mulai kita ada Doa. yel-yel. Wih, ngeri. Parah. Oke, langsung. Kelompok 4 menang kalah yang penting happy boy. Happy boy. Kelompok 4 menang kalah yang penting happy boy. Oke, mantap. Lihat artis kami. Oke. Biduan. Oke, lighting, sound. Yes. Siap ya. Tolong fokus ke BM ya. Kok kayak marhaban lagi? Asik. Mana layangannya? Musik depannya. Allah ada di dalam, bukan menangis tidak menari. Allah ada di dalam, Kurang kreatif. Lihat aja. Kok BM kebalik? Yang berdua. Oh. Siap ya. Grogi ya? Di dalamku. Allah ada di dalam, tidak menari. Di sini apa aja. Wah, emang. Saya pribadi pada saat saya mendapatkan informasi ini adalah pembelajaran yang penting adalah nomor 1 adalah pembelajaran soal kesetiaan. Nah, menunggu adalah bagian kesetiaan. Biar syahdu. Mau gaya romantis, oke?
Ada di antara kita yang memiliki satu kesetiaan yang luar biasa dan saya pribadi belajar daripadanya. Kesetiaan yang seringkali tidak banyak dimiliki oleh orang, tapi kita semua boleh belajar dari seseorang ini. Seseorang ini sudah setia melayani pekerjaan Tuhan di ODB sebagai part-time. Tidak mudah untuk bertahan lebih dari 15 tahun di suatu tempat. Kamu sudah ajarkan kami arti sebuah kesetiaan. Kesetiaan yang tiada dipandang Tuhan sebagai suatu kesia-siaan. Namun, kesetiaan yang kelak akan membuahkan hasil. Terima kasih untuk seorang rekan, seorang partner, rekan kerja, teman, bahkan sahabat yang sudah setia melayani pekerjaan Tuhan selama 15 tahun lebih di ODB Indonesia sebagai part-timer. Untuk itu saya boleh panggilkan Shirley Februarsi untuk tampil ke depan. Kepada kamu sebagai satu apresiasi. Shirley Februarsi, sejak 7 Juli 2007, kamu sudah setia. Dia setia gitu. Memang ada yang lebih setia, tapi kalau Mega tuh dia udah masuk tim Primhab ya, 19 tahun dia. Cuma Shirley ini aku lihat dari dia awal masuk, aku pikir dia ini anaknya si Linda. Karena masih aku lihat dia orangnya setia satu. Setia dan jarang tidak masuk. Selama packing, selama 15 tahun ini ya, aku jarang lihat dia tidak pernah absen kecuali ada sesuatu hal yang penting gitu. Misalnya masalah keluarga ya. Itu hal yang luar biasa ya. Kita semua belajar dari Shirley. Oke. Anda ucapkan terima kasih ini kami berikan kepada Shirley ya. Ya. Luar biasa sih. Oh, jangan iPhone ini lagi. iPhone 14. Luar biasa. Oh, maaf, saya salah kasih. Maaf, saya kasih ini. Tolong baca yang paling bawah. Tolong baca yang paling bawah yang warna hitam. Kesetiaan Anda berhak mendapatkan hadiah senilai maksimal 200 berupa hoodie bergambar Doraemon dan tas cantik kualitas berwarna ungu yang bisa Anda cari di toko online. Yeay, jadi ada yang berupa hoodie dan juga berupa tas warna ungu yang indah. Kenapa dibuat seperti ini? Karena pengirimannya nggak sempat kekejar untuk hari Jumat. Akan sampai hari Senin kalau nggak Selasa. Jadi linknya aja dikasih, nanti akan berikan. Tapi lumayan bagus. Kamu lucu loh di sini. Lucu. Tunjukin dong foto ke mereka. Oke, Shirley, terima kasih ya. Lain kali akan diberikan yang lebih seru lagi. Terima kasih, Shirley. Kalau tadi adalah sebuah pemberian yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya. Ternyata ungkapan apresiasi ini juga diberikan dari dari anak-anak kepada bapaknya. Bukan karena usaha dari panitia sama sekali, tetapi usaha dari teman-teman yang kompak. Yang saya salut karenanya. Waktu saya dapat kabar, saya juga terharu dan saya hargai apa yang mereka lakukan, teman-teman lakukan. Ini adalah ungkapan dari teman-teman part-timer kepada seseorang. Langsung saja dibacakan oleh Julie. Langsung tujuin ke orangnya nggak apa-apa. Ya. Surat ini tertuju untuk Kak Peter. Kak Peter adalah
salah satu teladan bagi kita anak-anak part-time. Setiap kami memiliki julukan untuk Kak Peter, namanya yaitu Babe. Karena engkau adalah seorang ayah bagi kami semua. Ayah dalam kerohanian dan kepemimpinan, kebijaksanaan luar biasa. Yang ditujukan di mata kami. Tanggung jawab dan kepercayaan adalah dua hal yang Babe percayakan penuh pada kami. Saat kita tidak bicara soal pekerjaan, Babe selipkan rangkaian ungkapan rohani yang membangun iman kami di tengah keseharian kami. Seingat kami, rasanya tak sekalipun Babe mempermalukan kami di depan rekan-rekan yang lain saat kami melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan, yang membuat Kak Peter harusnya bisa marah, tapi Kak Peter nggak marah. Babe adalah sosok yang penuh perhatian, kepedulian, dan Babe nggak pernah memandang kami semua rendah. Kerinduan Babe adalah kami terus maju dan belajar untuk masa depan yang lebih baik. Kita diajarkan untuk selalu menggali ilmu, melakukan yang terbaik. Aku sih sedikit mau kasih ungkapan juga sih buat Kak Peter. Aku banyak belajar banget dari Kak Peter. Maksudnya Kak Peter itu sosok orang tua yang diidamkan gitu ya. Maksudnya bisa menjadi teladan yang baik bagi setiap kita semua. Maksudnya aku suka terberkati sama sharingnya Kak Peter gitu kan. Misalkan kayak lagi sharing gitu sebelum ibadah, sebelum acara, sebelum kerja kan kita suka ada renungan tuh. Kak Peter suka nambah-nambahin gitu. Terus kata-kata Kak Peter itu kadang suka menyentuh hati aku gitu, kayak belajar melakukan yang terbaik. Kita kerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Itu yang aku dapat dari Kak Peter. Maksudnya kita dikasih kesempatan untuk bekerja, kita harus gunakan itu dengan baik. Dan kita dikasih kepercayaan juga, kita harus memberikan yang semaksimal mungkin. Terima kasih Kak Peter udah mempercayakan kami semua untuk bekerja bersama-sama dengan Kak Peter. Terima kasih. Wah, terima kasih semuanya. Oke. Ya, aku kaget juga sih. Baru pertama ya. Jadi yang paling tahu saya tuh Mega dan Shirley. Mega tuh tahu dulu tuh satu galak dan ya pokoknya saya aja yang benar gitu. Tapi proses perjalanan tuh saya belajar dari mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan tuh di mana? Lewat renungan, lewat Bible Conference, lewat training staff. Itu aku belajar, aku berusaha untuk belajar untuk melakukannya dan menerapkannya kepada part-time gitu. Sehingga aku bisa berubah gitu. Yang tahu aku berubah tuh Mega. Dia tahu aku dari A sampai Z. Jadi aku pikir ya kita semua sih sama ya. Jadi kita semua sama-sama belajar. Sesuatu yang salah kita perbaiki, terus kita maju ke depan bersama dengan Tuhan, dan kita bersama pasti bisa. Aku banyak melihat bahwa orang yang tidak bisa, kalau dia mau pasti bisa. Itu yang aku belajar dari banyak part-time juga. Termasuk aku belajar di luar sana, aku lihat orang yang tidak bisa, pembantu, orang-orang yang gak sekolah, tapi dia mau diajar, dia pasti bisa. Jadi kita semua ini sebenarnya bisa melakukan hal-hal yang tadi kita anggapnya nggak bisa. Kalau kita mau setia tuh ya, pasti bisa semua. Dan pasti berhasil. Nah itu, dengan adanya outing seperti ini, kebersamaan, kita banyak kelebihan rekan kita, kelebihan orang lain, dan kekurangan kita berusaha untuk memperbaikinya.
Jadi kita akan semakin kompak gitu. Tujuannya apa? Satu, tujuannya kita sama-sama bekerja dan melayani untuk kelancaran pekerjaan dan pelayanan kita. Itu saling mendukung. Aku nggak merasa bahwa aku ini lebih penting dari kalian, nggak. Sama sebenarnya tim packing sampai hari ini, baru kali ini koordinator tim Primhat ikut Riris. Bersyukur juga Riris bisa bergabung. Karena aku sepanjang aku kan udah 20 tahun. Jadi dari 20 tahun itu Cilili, Cilia itu sendiri, melakukannya sendiri. Kali ini aku bersyukur ada rekan-rekan yang bisa bergabung dan kita diberkati kan. Ya, kita berterima kasih juga buat Iris, Yona, Cilili, Isto yang sudah bersama-sama dan bergabung dengan kita. Luar biasa. Ya, kita ucapkan terima kasih ya buat Yona. Karena ada tamu ini jadi luar biasa ya. Ini sesuatu hal yang baru yang kita dapat baru. Jadi selama ini yang kita lakukan, hal-hal yang belum kita lakukan sekarang ini ya, dengan adanya tim ini, ya kita belajar banyak hal, sesuatu yang baru, kita full di villa, belajar banyak hal gitu. Dari pelajaran-pelajaran atau games yang kita mainkan itu sebenarnya itu sebuah pelajaran. Jadi kita sebenarnya nggak bisa sendiri, misalnya permainan yang terakhir, kita butuh waktu, butuh latihan, komitmen, dan satu hal setia kayak Shirley. Nah, Bung Peter, ini bukan dari kami, ini dari semua tim part-timer yang mereka berinisiatif untuk dan semua tim. Mereka memberikan ini kepada Bung Peter sebagai inisiatif mereka sendiri. Mereka memberikan sesuatu dari keterbatasan yang kita Ya, bukan nilainya yang dilihat. Nah, tapi harganya. Sama, maaf. Sorry. Luar biasa. Bisa nggak? Salah bukan? Gimana sih bukanya? Ini kayaknya fotonya Ya, Bolu Amanda deh. waktu jadi direktur ya. Nggak bisa. Nanti mungkin bisa ditunjukin ke teman-teman. Susah. Bukanya susah. Iya. Mereka udah lihat kayaknya. Kita buka dalamnya. Ini pemberian dari mereka semua. Oh, dari depan. Kan isolasinya. Ya, dirobek aja bisa nggak? Buah, Gua clip on mic. mantap. Bisa karaoke terus deh. Ini inisiatif dari kompakannya mereka. Iya, iya, Jadi iya, bisa iya. cerita nggak? Kenapa inisiatif? Kenapa tiba-tiba? Ya, Devri. Kesepakatan kita dari kesepakatan anak-anak yang kita rembukan bersama. Kenapa kita memilih mic? Karena awalnya saya lihat sama Mega dan semuanya apa ya, Kapiter bawa mixer kan. Ternyata mic-nya katanya hilang. Karena Bukan just- hilang, ketinggalan di ketinggalan pokoknya cawang. ada nggak ada lah pokoknya. Terus Kapiter pernah bilang dia ingin sekali pelayanan kayak di rumah duka atau melayani hal-hal di komsel. Jadi dia nggak ada mic. Jadi kita memutuskan untuk beli mic ini untuk dia terus melayani Tuhan lebih baik lagi. Itu sih. Beri semangat dong buat Kapiter. Oke. Ya, sebenarnya alat ini tuh buat pelayanan saya dari dulu gitu ya. Kita sering pelayanan ke panti asuhan, terus aku punya satu set, gitarnya ada 3 gitu. Tapi gitar yang satu yang harganya nggak bisa dibilang memang mahal. Jadi minder. Ya mic-nya juga itu, semuanya pas teman aku meninggal, itu pas aku ada pelayanan dengan dia di Sunter itu ya, ada satu tempat gitu ya, terus pulang aku karena ya itu dia ya, terima kasih juga ya, karena kita sering kunjungan ke panti asuhan, terus ke apa yayasan, nggak usah ngomong deh. Itu rahasia, banyak sih tempatnya.
Oke, terima kasih ya buat semua part time yang hadir maupun yang nggak hadir ya. Sampaikan terima kasih semuanya. Nanti aku foto, aku pasang di grup. Terima kasih. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, menghibur hati saat bersama. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihkan kami satu. Sekali lagi, Berdoa ya. mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapak yang sangat baik. Amin. Selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Kami percaya itu semua karena anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh menikmati sukacita bersama dengan rekan-rekan pelayanan kami di ODB Tuhan. Kami percaya kami ada di sini bukan karena kebetulan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk rekan-rekan kami yang sudah mempersiapkan acara ini. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan kami tetap mengingat bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Besok pagi kita ibadah pukul 9 pagi. Jadi tapi kita ada sesi foto jam 8.30. Jadi teman-teman kita siap-siap pakai seragam. Kemudian mungkin pakai sepatu kayaknya untuk sesi foto ya. Nanti setelah sesi foto boleh dilepas lagi. Kita ada sesi foto 2 lokasi, di depan villa 1, di belakang villa yang ada lapangan view belakang ada gunungnya 1 gitu. Jadi buat kenang-kenangan kita. Jadi itu aja. Selamat beristirahat teman-teman. Thank you. Selamat malam. Wah, cerah sekali. Yap, cerah. Hai guys. Pagi. Kira-kira kita akan ada acara apa hari ini? Hari ini kita ada ibadah disertai dengan kebersamaan. Yup. Terus ini udah hari keberapa sih? Oh iya, udah hari kedua, udah terakhir loh. Nggak berasa ya, seru banget loh. Terus hari ini. BTW hari ini juga ada sesi foto bersama karena kita sudah baju kembaran. Ya kan. Terus akan ada sharing ya. Tadi udah ya sharing sama akan makan bersama juga. Sampai akhirnya pulang deh. Jangan lupa ikutin keseruan kita. Betul. Bye. Haleluya. Oke teman-teman, hari ini waktu kita untuk sama-sama kita beribadah sama Tuhan. Bersama-sama kita ambil waktu. Kita bersyukur ya, hari ini kita sudah dari kemarin kita udah lakukan banyak hal. Hari ini Bapak terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap sukacita, setiap kebersamaan, setiap hal yang boleh kami nikmati Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur karena Engkau
biar dengan tangan yang hampa ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukur segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Katakan dari hati kami Tuhan. Yes. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya. Sekali katakan dari hati kita, segala yang kami punya berasal daripada Engkau. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Yes, Lord. Bapak, terima kasih karena kami tahu bahwa tidak ada yang jauh lebih berharga selain kami bawa hidup kami menyenangkan hatimu. Terima kasih, kami tidak mau berhenti sampai di sini. Kami menyatakan puji-pujian kami, kami menyatakan tepuk tangan kami, sorak-sorai kami Tuhan, dari hati kami yang terdalam. Karena kami tahu hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Coba tos dulu kiri kanannya, supaya gak selek. Oke, haleluya. Kita menaikkan pujian, kita mau katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Dan sekali lagi sama-sama katakan sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami menari Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Kami siapkan hati kami untuk setiap benih firman Tuhan yang Tuhan mau taburkan di tengah-tengah kami. Dan dari hati kami yang terdalam kami mengatakan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memilih kami. Dan kami mengatakan janji kami di hadapan-Mu Tuhan, kami mau setia sampai akhir. Bukan oleh kekuatan kami, tetapi Roh-Mu yang akan menolong kami untuk kami terus setia melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar yang ada di dalam kami Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu setengah hidupku untuk kemuliaan. Aku mau setia sampai akhir Tuhan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mari sama-sama dari awal kita mengatakan dengan penuh rasa syukur, kan mengatakan dari hati kami Tuhan yang terdalam, bersyukur. Ku bersyukur, mau setia sampai akhir,
melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sekali katakan dari hatimu, biar ini jadi doa kita dan setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Kami mau melayani pekerjaan Tuhan karena Tuhan yang sudah mati bagi kami. Ini bentuk ungkapan syukur kami kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Tuhan berbicara kepada kami. Tumpahkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami saat ini. Tumpahkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan. Silakan Tuhan berkata-kata dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Intinya, terima kasih Bung Pit atas undangannya, teman-teman di sini semua. Atas kebersamaan dari kemarin, keren banget. Gue demen banget sama kalian. Dalam hati gue mikir, lebih kompak dari Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dalam contoh ini, Maria duduk tenang di bawah kaki Yesus mendengar firman Tuhan. Maria melayani Tuhan. Marta sibuk di dapur masak-masak segala macam untuk Tuhan. Suruh bantuin saya. Itu Yesus negornya, bukan karena yang mereka lakukan. Walaupun demikian, Yesus bilang yang dilakukan Marta sudah mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupannya. Lewat, kita lompat ke kisah Lazarus. Flashback dapat ya? Maria, Marta, sekarang segerombolan orang suruhan dari Maria dan Marta untuk ngasih tahu Yesus bahwa Lazarus sakit. Waktu itu sakit ya konteksnya. Dia berkata, penyakit Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlahkan dia pergi. Ini cerita untuk kita hari ini. Ada amin? Aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu perkataan Yesus kepada Bapa di surga. Kita masih dengar ceritanya dulu ya. Ada satu rahasia yang akan diungkapkan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Ia itu Yesus. Lazarus, marilah keluar. Gitu. Orang yang telah mati itu pun keluar. Itu ceritanya. Ada kisah tersembunyi di sini yang saya mau bahas. Kita selewat gitu aja. Tadi Yesus bilang, nih, saya bacain, perhatian baik-baik. Yesus berkata gini, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Perbicaraan Yesus dengan Bapa di surga, dengan Allah, dengan Bapa Yahweh. Itu pembicaraan Yesus kepada Bapa Yahweh. Bapa, aku tahu engkau telah mendengarkan aku. Berikutnya, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan. Tapi ada bagian-bagian, itu contohnya aja. Itu ada bagian-bagian tertentu yang dalam kehidupan kita punya keterbatasan atau permasalahan apapun juga. Tuhan mau begini. Apa yang Hendra mau lakukan? Hendra mau kuliah kemampuan sendiri. Tetapi ada bagian yang kita tidak bisa lakukan. Biarkan itu menjadi bagian. Itu namanya kerjasama. Tuhan, aku nggak bisa membangkitkan Lazarus, Tuhan, aku nggak punya kuasa itu. Ya udah, bingung amat sih lo. Gulingin aja tuh batu. Jangan menantikan Tuhan bekerja, itu maksudnya. Jangan kita menantikan seperti seorang asisten rumah tangga kita lakukan, walaupun itu sulit, terus lakukan. Ada bagiannya Tuhan, yaitu melubangi tembok masalah, melubangi tembok pergumulan. Ada sekitar 175 juta uang masuk ke situ. Lebih 5 juta, lebih kurang. Dan waktu itu saya nangis, saya gemeteran mau foto, jadi gini, saya foto gitu. Orang kan mungkin lihat saya aneh kali. Saya foto, terus saya keluar, ada emperan gitu, saya duduk di emperan, tahu tangga yang mau keluar kan? Saya duduk di situ karena saya lemes, jujur saya nangis waktu itu, gitu. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, gitu. Tapi nangis saya pura-pura tidur karena saya gengsi, gitu. Maksudnya nangis gitu, nggak banget gitu loh. Akhirnya saya gitu. Sombak itu, tembok, belum lagi yang ketiga, yang keempat, kelima, yang keenam, yang tujuh pun sumpah hampir hopeless. Yang ketujuh ini karena H-1 saya nggak punya lagi. Apa-apa, maksudnya udah kalau ini enggak, berarti udahlah enggak, kita lepas deh gitu. Ternyata itu waktunya,
tembok itu jadi pergumulan kita, permasalahan kita, tetap percaya bahwa Tuhan akan jawab. Waktunya terserah Tuhan, caranya terserah Tuhan, bukan urusan kita. Kita lakukan aja gitu loh. Kalaupun pada akhirnya Tuhan kehendaki nggak jawab, biarkan saja. Itu memang berarti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Seperti yang tadi kita kaitan dengan kita, itu secara pribadi ya, kerjasama kita dengan Tuhan. Tapi secara teamwork, inilah kembali ke kita. Kalian ada di tim partner. Kalian adalah satu tim kerjasama yang harus saling membantu. Karena di dalam kerjasama ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dalam kerukunan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Embun turun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion dan ke bagian-bagian lain. Sinar, berikan ku mata, seperti matamu yang menggelayat di sekelilingku. Syukur atas semua pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu ada buat kita selama 1 tahun yang sudah lewat ya, Project 2022. Dan kita akan MAM 2023, kita melakukan lebih baik lagi, kerjasama yang lebih baik lagi. Nah itu selalu kita lakukan itu. Dan yang ketiga adalah kita berdoa buat ODB Indonesia. Nah biasanya aku bagi beberapa orang, tapi aku pikir kita doa bersama ya. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami, dalam seluruh aspek yang telah Tuhan kerjakan, segala sesuatu hal yang positif, baik kesalahan apapun, kami berdoa bila Tuhan selalu ada bersama dengan kami dalam segala hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan yang lebih baik ya Tuhan. Ucap dalam segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Ibu Erna dalam keluarganya dan segala hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan selalu menolong dia, Tuhan selalu menyertai dia, Tuhan selalu ada bersama dengan Ibu Erna. Berkati kehidupannya, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan selalu melindungi, dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Tuhan akan menolong keluarga, memberkati, memberikan kesehatan yang sempurna, dan pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan bekerja di dalam diri Ibu Erna, di dalam keluarga, suami dan anak-anaknya yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kita naikkan Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak akan mengucap syukur bahwa outing part-time tahun 2022 ini begitu luar biasa ya Bapak di sorga, atas keterlibatan beberapa staf ya Tuhan yang sudah bayar harga, memberikan waktu bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa memberkati Yona, Cilili, Isto, bahkan Riris sebagai koordinator Rinhab ya Bapak. Kami percaya bahwa apa yang telah kami lalui selama 2 hari di tempat ini tidak ada yang sia-sia. Kami diberkati ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa mengucap syukur atas rekan-rekan kami yang luar biasa ini ya Bapak. Engkau pakai mereka lebih lagi ya Bapak. Lindungi, pelihara dan jaga, bahkan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bu Peter menyampaikan informasi bahwa dia mau mendengar
kesan-pesan sepatah dua patah kata dari teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu siang hari. Yang baru pertama kali ikut. Iya, yang pertama. Itu ya, Clinton ya. Outing ini adalah salah satunya adalah kebersamaan. Mungkin ini pertama kali saya juga ikut outing di ODB. Dan mengucap syukur juga kita juga bisa saling kenal. Mungkin ada beberapa teman yang aku kenal pada saat outing dari kemarin sampai hari ini. Mungkin ada suaminya si Mega, ada si Lili, Bang Jo, dan Karis yang lain juga. Maksudnya sebelum-sebelumnya nggak ada canda tawa gitu yang mungkin canda-canda gitu. Mungkin ya semenjak adanya outing ini ada saling bercanda, saling ngobrol gitu. Itu ya mengucap syukur. Yang pertama itu kebersamaan, dan kedua puji syukur juga ya semenjak saya ada ODB, bekerja di ODB juga sih, ya mengucap syukur juga di mana saya bisa melayani. Dan kedua yang ketiga ya saya melayani ya itu pertama sih. Dan sebelumnya itu saya orangnya ya kalau dibilang sih yang sebelum itu orang yang bahkan belum mengenal Tuhan sih. Sebelum aku ke Jakarta orang yang mengenal Tuhan itu ya bukan yang mengenal sungguh-sungguh, ibaratnya Kristen KTP gitu ya. Puji syukur sih mungkin karena rencana Tuhan semuanya ini. Saat aku ke Jakarta, aku berada di tengah-tengah orang yang hidup dalam Tuhan. Dan kedua, abis itu aku mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kedua, aku bisa melayani Tuhan melalui bekerja di ODB. Aku mengucap syukur banget sih itu sejak aku ada di Jakarta sini. Dan tujuanku dulu ya bukannya di Jakarta sih kuliah, tapi di Jogja, karena Tuhan pun kehendak lain. Ya aku di sini bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang sangat spesial dalam hidupku. Thank you. Oke. Nah, yang kedua adalah kesan-pesan dari orang yang sudah beberapa kali, yang paling lama atau yang lama. Kalau paling lama kan kita nggak usah tanya siapa namanya. Yang dapat hoodie, ada gambar Doraemon, terus dapat tas lempang warna ungu. Gitu. Yang paling lama berarti Shirley. Mega. Oh Mega. Karena kemarin ya. Mereka yang paling banyak ikut outing. Oke. Mega. Dari nggak punya anak, saya punya anak. Iya, dari nggak punya anak, dari ABG sampai. Iya, kita sambut Mega Tidak Mendung. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kita bersyukur ya untuk acara outing kita ini. Dimana udah 2 tahun kita kan nggak ada acara ini. Sebenarnya kita pasti merindukan sama menantikan gitu. Karena di dalam acara outing ini kita jadi lebih kompak dan lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Di sini sih saya sekitar sudah 20 tahun kan bergabung di ODB. Ya bersyukur gitu, sangat diberkati banget lah, baik itu di dalam kerohanian, di dalam bimbingan pekerjaan, apalagi pemimpin kita kan kita tahu ya, babeh kita. Babeh kita banyak banget gitu. Pokoknya yang bisa membimbing kita itu bukan secara pekerjaan tapi dalam rohani gitu. Ya di lewat outing ini apalagi tahun inilah ada yang suasana yang baru gitu kan. Maaf sebenarnya jujur aja Kak Riris, tadinya itu kita berpikir aduh kok banyak banget staff yang ikut. Yang ikut gitu kan, biasanya kita hanya sama Kak Peter dan kita kan udah biasa gitu kan. Tapi pas kita alami, kita rasakan gitu 2 hari kita bersama, luar biasa yang kita rasakan gitu ya, sukacitanya sungguh luar biasa. Iya, untuk kita semua ya biarlah kiranya lewat outing ini di dalam kita melayani Tuhan di ODB kita bisa lebih semangat lagi. Walaupun kadang kita kan secara manusia ada kekurangan dan kelebihan. Kita kadang masih bisa melakukan kesalahan, tapi ya kita ini kan hanya manusia biasa gitu. Makanya kita perlu pimpinan Tuhan dan Roh Kudus untuk selalu membimbing kita, memimpin kita untuk kita bisa melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Itu aja. Satu lagi dong, perasaannya kalau Cilili ikut ngeri atau enggak gitu? Oh enggak, justru kalau sama Cilili karena udah kenal lama, ini gitu kita tuh boleh lah. Seneng lah gitu. Kita tahu Cilili orangnya tuh mungkin banyak yang bilang, iya ada Cilili galak loh. Tapi enggak, Cilili memang orang kayak gitu, tapi orangnya baik. Sebut nama nggak siapa ngomong gitu? Enggak lah.
Iya. Ya. Senang lah kita pasti lebih happy dari yang sekarang ini. Ya. Terima kasih. Saatnya pengumuman untuk lomba karaoke. Pertama, lomba memakan. Kedua, kreativitas. Pemenang keempat, panitia sudah menilai secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan penilaian 9.702 jatuh pada kelompok 3. Juara ketiga dari peserta lomba karaoke dengan total penilaian 9.730 jatuh kepada peserta nomor 1. Pemenang kedua dengan total penilaian pada peserta kelompok 2. Dan dengan demikian sudah sampai pemenang pertama adalah dari kelompok 4 dengan total penilaian 10.573,47 dan mengambil posisi. Ada yang mau foto apa ya? Seluruh kelompok di juara ketiga, yaitu kelompok pertama, kelompok Riris dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Ya, juara kedua ini berhak untuk mendapatkan liburan selama 1 minggu ke Zimbabwe. Untuk juara kedua dimenangkan oleh kelompok 2 dengan lagu Jangan Lelah. Silakan tampil. Juara pertama ini yang ditandakan kelompok 4 dengan lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Tahu nggak kenapa mereka menang? Karena ada 2 BM. Bang Marni sama Broadcast Media. MC-nya juga BM loh. Nggak ada kok kali kok. Semua murni penilaian dari tim panitia. Sehingga dapat nilai 10.573,45. 1, 2, Jadi teman-teman kita habis ini habis packing, kita foto ke depan, sesudah foto balik lagi, terserah sih ya mau ganti baju apa enggak ya. Pokoknya foto Pokoknya gini, ya. kita akan ke suatu tempat yang sangat instagramable. Kita makan siang di rooftop, atau dengan kata lain adalah Raja Outlet di sana.
Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami boleh santap siang ini ya Bapa. Berkati makanan ini agar menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih ya Allah Bapa, haleluya, amin. Hai keluarga bahagia. Hai. Gimana nih kesan-pesannya untuk ikut di dalam acara part-time ODB setelah sekian lama pandemi? Gimana? Seneng banget. Pastinya seru banget deh, karena sudah lama banget sih nggak Iya, ikut iya, iya. outing kayak begini. Oke, menurut Cici poin utamanya apa Ci yang didapat dari outing pada hari ini? Kebersamaannya dapat banget. Yes, Mantap. mengajarkan kita biar lebih akrab lagi. Ya, keluargaan ya kok ya. Sip, thank you ya. Oke, sama-sama. Dadah. Dadah. Hai Kak Peter. Hai. Gimana nih Kak kesan-pesannya outing ODB setelah udah lama pandemi Ya, nih Kak? Ya, setelah pandemi kita ada waktu untuk outing. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa dengan suasana yang baru yang sebelumnya kita nggak pernah lakukan seperti yang kita lakukan hari kemarin dan hari ini. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Betul. Dan kita akan terus lebih kompak, lebih sehati, lebih rasa memiliki satu dengan yang lain, lebih kekeluargaannya lebih luar biasa lagi. Nah, ini sesuatu yang baru dan kita sangat diberkati. Luar biasa. Thank you. Outing ODB 2022 Mantap. mantap. Thank you Kak Peter.